Logika yang salah itu kalau mikir bahwa setelah minum antibiotik membuat penyakit cepat sembuh. Itu karena pertama antibiotik begitu mudah diakses di masyarakat kita, gampang banget beli di apotek sekarang. Terus kemudian yang kedua, sebenarnya sembuhnya itu sebagian besar bukan karena antibiotiknya, tetapi karena sebagian penyakit yang dianggap infeksi tadi, 80% karena infeksi virus. Misalnya infeksi tenggorokan. Radang tenggorokan itu 80% kan karena infeksi virus. Jadi self-limiting disease, penyakit yang sembuh sendiri. Dengan minum obat kan selain minum antibiotik kan minum obat demam atau pereda nyeri. Bahkan kadang ditambah obat radang itu udah sembuh dalam sehari dua hari. Dikiranya yang menyembuhkan itu antibiotiknya, padahal bukan. Nah itu yang menyebabkan sekarang itu kekhawatiran terhadap resistensi antibiotik itu sangat banyak. Sangat besar kemudian. Bahkan di rumah sakit aja sering ketemu. Ketika pasien udah di kultur darah, kemudian ketahuan bakterinya apa penyebabnya. Kemudian dites resistensi antibiotik, tes sensitivitas antibiotik. Ternyata dari hasil itu, dari sekian banyak tuh hurufnya tandanya R kayak gitu. R itu artinya resisten. Berarti sudah kebal terhadap antibiotik yang disebutkan yang dicek tadi. Nah penyebabnya tadi minum obat antibiotik sembarangan. Jadi sakit baru sehari, demam sehari langsung ngemil antibiotik. Terus yang kedua ketidakpatuhan minum antibiotik. Sudah minum antibiotik, udah mendingan sehari dua hari, udah stop antibiotiknya. Padahal aturan minum antibiotik itu rata-rata 5 harian. Bahkan ada yang sampai 7 hari misalnya. Itu harus atas indikasi dokter sebenarnya. Orang sakit dikit-dikit sekarang langsung minum amoksisilin. Syukur kalau amoksisilinnya itu diminum sampai 5 hari. Lah ini cuma sehari dua hari udah sakit giginya hilang, udah nggak diminum lagi. Banyak penyebabnya ketidakteraturan minum obat ini tidak sesuai indikasi dan aturan dari dokter tadi. Misalnya sekarang itu begitu banyak orang kena multi drug resistance TB paru MDR. Jadi saking minum obatnya tidak patuh karena memang harus 6 bulan setahun ya minum obat TBC itu. Setelah 2 bulan capek minum obat, akhirnya sebulan atau seminggu kosong. Akhirnya makin lama makin kebal terhadap antibiotik TBC tersebut. Infeksi saluran kencing juga mulai banyak yang kebal. Terutama GO, gonore, raja singa. Yang akibat hubungan badan di luar itu loh, kencing nanah. Nah itu ketika suntik sembuh, misalnya suntik antibiotik kanamisin 2 gram, pantat kanan, pantat kiri. Semenjak 5 tahun yang lalu itu banyak yang nggak mempan lagi dengan kanamisin. Karena misalnya pasien tersebut sembuh, kemudian nyambung lagi di luar. Karena malu ngomong ke dokternya atau malu ngomong ke pasangannya, akhirnya ngemil antibiotik sendiri. Entah browsing, entah sesuai arahan teman, katanya mempan dengan ini, mempan dengan itu. Ya akhirnya apa? Ya nggak mempan. Kalau udah nggak mempan gitu, dokter akhirnya bingung apa lini kedua, lini ketiganya pilihannya. Kan antibiotik itu sebenarnya ada pilihan drug of choice lini pertama. Kemudian kalau nggak mempan lini pertama, pilihannya ke lini kedua. Lini kedua, lini ketiga ini dosisnya lebih kuat lagi. Tentunya efek sampingnya lebih ada. Yang masalahnya itu selain kenapa sih kok bakteri itu bisa mengembangkan kemampuan melawan antibiotik tadi? Ya karena nggak teratur tadi, nggak sesuai dosis yang dianjurkan oleh dokter tadi. Jadi bakteri itu punya kemampuan mengembangkan diri melawan, mengubah struktur bentuknya untuk supaya bisa kebal kalau antibiotik itu masuk lagi. Itu. Terus kemudian keburukan kalau minum antibiotik sembarangan tadi yang menyebabkan resistensi tadi. Itu mikrobiota di dalam tubuh kita, terutama saluran napas sama saluran pencernaan kita, kan ada bakteri komensa yang ada di dalam tubuh kita tapi tidak bersifat parasit. Jadi tidak mengganggu tubuh kita. Jadi ada ekosistem bakteri yang memang itu berguna untuk menjaga keseimbangan di dalam tubuh kita.
di pencernaan sama pun di saluran napas kita. Nah, itu ketika antibiotik yang dosis besar atau spektrum lebar, namanya broad spektrum, itu diminum atau diberikan, itu bukan lagi ibarat pistol atau apa panah nembakin bakteri gitu, tapi kayak nuklir. Jadi hampir semua bakteri yang ada itu bisa mati begitu loh. Padahal itu ada gunanya buat tubuh kita. Jadi itu tadi, makanya jangan minum antibiotik sembarangan. Harus atas indikasi dokter. Kalaupun memang terpaksanya ada kendala, ya minumlah sesuai aturan. Ya jangan minum antibiotik 2-3 hari terus selesai, itu nggak baik gitu.